وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa hafizahumullah taala, ini merupakan segmen latihan 5 menit membahas kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Kaidah yang ke-18 berbunyi, wa makras sayyi wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Rencana yang jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Kaidah ini hadir untuk menjelaskan sunatullah terkait interaksi manusia satu dengan yang lainnya. Ayat ini tercantum dalam surat Al-Fatir ayat 43 terkait penggambaran Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang membangkang dan durhaka kepadanya. Kemudian makna kaidah ini secara ringkas yaitu orang-orang kafir dan para pembangkang bersumpah jika datang seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ia akan istiqomah dan mengikuti kebenarannya. Namun tatkala Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka, ia tambah kufur dan menjauh dari kebenaran. Sumpah yang telah mereka ucapkan tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran, akan tetapi hanya merupakan ekspresi kesombongan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Yang mereka kehendaki adalah merencanakan sebuah kejahatan dan tipu daya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kemudian menjadi kaidah yang mulia. Para pemirsa hafizahumullah taala, contoh-contoh yang bersifat pribadi yang menjelaskan tentang kaidah ini sangat banyak jumlahnya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Akan tetapi kita tidak menyebutkan semuanya. Kita hanya akan mengutarakan beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal kamu tidak berada di sisi mereka ketika mereka memutuskan rencananya untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan mereka mengatur tipu daya. Quran surat Yusuf ayat 102. Memang benar, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kesalahannya karena ia telah menyakiti ayahnya dan saudaranya itu sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Namun tipu daya mereka menjerat diri mereka sendiri, sementara Nabi Yusuf alaihi salam mendapatkan kemenangan dan kesudahan yang baik. Ini merupakan sebuah kisah yang terpuji, sebab Nabi Yusuf alaihi salam telah mencontohkan kepada kita sikap sabar, pemaaf, dan penyantun. Kemudian contoh yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 54. Ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hendak berbuat makar kepada Nabi Isa alaihi salam dan orang-orang kafir itu membuat tipu daya kepadanya tanpa mereka ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik pembalas tipu daya. Wallahu khairul makirin. Para pemirsa hafizakumullah taala, inilah beberapa contoh keterangan tentang kaidah ini. Maka siapa saja yang menelaah sejarah dengan baik, maka ia akan banyak mendapatkan pelajaran yang berharga dan pada akhirnya ia akan memahami kandungan kaidah ini secara baik dan sempurna. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penolong dan penjaganya dari tipu daya dan makar selama ia bersungguh-sungguh dan tulus berdakwah di jalannya dan ia tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan dirinya terjebak dalam tipu daya dan makar-makar orang-orang yang jahat. Mungkin hanya ini segmen latihan yang dapat kami sampaikan di dalam video ini. Semoga bermanfaat.
selamat berjumpa kembali di segmen-segmen setelahnya. Insyaallah bitaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.